Oke, di bagian lalu diceritakan bahwa Dudi yang lagi galau akibat bandnya belum dapat job manggung juga setelah sekian lama. Dia lagi nongkrong di sebuah warung nasi rames langganannya, kemudian bertemu dengan seorang lelaki tua bernama Pak Sutrimo. Pak Sutrimo inilah yang kemudian memberikan job manggung dengan nilai honor yang cukup fantastis untuk ukuran band yang kasihan banget belum pernah dapat job manggung kayak bandnya Dudi. Dan Pak Sutrimo berjanji dengan Dudi akan menjemputnya 1 minggu lagi. Tapi ketika disebutkan lokasinya membuat Dudi jadi berpikir, karena setahu dia kalau dia lewat tuh di bagian depan perumahan itu pada kosong perumahan itu. Tapi kata Pak Sutrimo itu di situ. Nah, bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak cerita yang ini. Oke, cerita kita mulai. Tapi Dudi kemudian berpikir, barangkali saja masih ada yang menghuni karena rumahnya sudah lunas dan lagi direnovasi atau sudah direnovasi. Toh ia sendiri 2 kali lewat depan kompleks itu hanya di jalan depan deretan rumah di barisan muka. Belum pernah masuk ke dalam. Dudi hanya berpikir sekarang bagaimana latihan dengan baik sehingga tampil semaksimal mungkin. Karena honor yang diberikan sudah sangat layak. Saat ia sampaikan hal ini pada teman-teman bandnya, mereka bersorak girang seperti supporter bola melihat tim andalannya berhasil menggolkan gas LPG 3 kg ke gawang tim lawan. Ditambah sehabis itu dapat bonus undian berhadiah dari wasit bola. Ini wasit honornya kegedean kali ya, sampai bagi-bagi hadiah. Singkatnya mereka pun latihan lebih bersemangat. Apalagi ada uang panjar Rp500.000 yang diberikan Pak Sutrimo tempo hari. Kalau biasanya latihan patungan 1 orang 10.000, sekarang nggak khawatir pakai duit itu. Kalau biasanya habis latihan nih makannya gorengan sama es teh doang, sekarang makan gorengan plus cabe. Kok sedikit doang nambahnya. Enggak ah, Dudi mengajak teman-temannya makan dengan menu komplit di warung. Dan itu menambah semangat fight kawan-kawannya menghadapi jadwal tampil perdana nanti. Kalau yang isi ulang ya lain lagi. Ya, lu kata kartu pulsa pernah isi ulang. Singkatnya di hari yang ditentukan, Pak Sutrimo datang menjemput Dudi dan kawan-kawannya dengan mobil minibus besarnya. Minibus yang pernah berjaya menjadi angkutan di tahun 1980-an. Tapi sungguh cocok buat ngangkut rombongan band ini. Maaf ya nak, bapak baru jemput jam segini. Soalnya acara kan malam. Jadi kalau kalian datang ke sorean takut di sana nunggu kelamaan, kata Pak Sutrimo saat mulai berangkat. Ya nggak apa-apa pak, banyak juga yang acara ultahnya malam kok, Saududi. Pak Sutrimo, Dudi dan teman-temannya pun mengobrol sepanjang perjalanan. Ya, meskipun wajah lelaki tua itu sekilas mengesankan dingin, namun beliau cukup enak ngobrolnya. Di sebuah rumah kecil di pinggir jalan arah jalur luar kota yang setahu Dudi sudah tidak jauh dari lokasi, Pak Sutrimo menghentikan mobilnya. Ada apa pak? Macet? Tanya Lisna yang duduk di depan dekat Pak Sutrimo. Kalau mesinnya ngadat, ayo kita perbaiki. Saya pengalaman kok, celutuk Heri sang pemain bass. Pengalaman servis? Tanya Lisna setengah mencibir. Ya memang gak yakin karena si Heri ini ngomongnya sering bercanda. Pengalaman jualin mobil? Jawab Heri seraya tertawa ngakak. Kita singgah sejenak minum teh dulu. Acara hiburan nanti jam 9 dimulai. Mereka sedang ngumpul keluarga dulu. Ada yang dibahas, rencana pertunangan Yeni, anak Pak Atmo yang berulang tahun itu. Jadi kita biarkan saja dulu mereka menyelesaikan pembicaraan pertunangan. Ya kurang 1/4 jam nanti kita baru ke sana, ujar Pak Sutrimo seraya turun dari mobil. Budi, Lisna, Rizal dan Heri serta Iyong berpandangan sejenak. Tapi toh mereka menurut saja, soalnya mereka mainkan melayani orderan, termasuk jamnya juga. Masuk orang minta main jam 9 mereka datang jam 12 malam. Mereka pun mengikuti Pak Sutrimo singgah ke rumah pinggir jalan tersebut. Pak Sutrimo membuka pintu lalu mempersilahkan mereka duduk santai. Santai saja, saya bikinkan teh dulu ya supaya rileks, kata beliau. Mereka pun duduk santai di ruang tamu yang sebenarnya agak sempit itu.
Ada yang merokok, bercanda, dan meraba-raba tembok lantaran mau meraba-raba Madonna atau Amy Yip yang aktris Hongkong wow itu kan, atau mustahil. Sebentar kemudian Pak Sutrimo muncul membawa teko berisi teh panas yang asapnya masih mengepul. Juga beberapa cangkir kecil yang lebih mirip mangkuk teh Tiongkok tradisional. Yang agak mengherankan, ada aroma melati yang kuat dalam teko tersebut. Tapi wajar saja karena banyak teh kemasan dijual di supermarket dengan aroma melati. Yang gak wajar kan kalau teh dengan aroma sepatu yang gak dicuci 5 bulan. Mereka pun meminum teh yang disuguhkan. Rasanya nikmat, melegakan tenggorokan, seperti jargon iklan obat batuk. Meskipun setelah meminumnya, Dudi merasakan ada yang aneh, seperti pusing tapi hanya beberapa detik. Setelah itu biasa saja, demikian pula teman-temannya. Beberapa saat menikmati teh serta jajanan kue tradisional, jam 9 kurang seperempat, Pak Sutrimo pun mengajak mereka ke tempat di mana pertunjukan akan digelar. Deg-degan juga aku, kayak mau ujian dosanya Mike Tyson, kata Harry berujar. Aku juga deg-degan kayak mau ngelamar Alicia Silverstone, timpal Iyong. Kamu model sepatu bakyak Jepang dikeroyok semut terang-terang gitu kok mau ngelamar Alicia Silverstone, itu Harry. Kalau ngelamar Ali Nurdin, anak angkatan 92 itu, percaya aku. Aduh pedang dong. Terus Iyong disambut tawa teman-temannya. Benar seperti apa yang pernah diduga Dudi. Aduh ngomongnya belibet. Rumah di areal kompleks perumahan terbengkalai itu memang besar. Sepertinya 2 rumah dibeli jadi 1, bertingkat dan mengesankan kelas penghuninya. Namun ada satu hal yang mengganggu indera penciumannya, yaitu ada bau busuk. Mungkin aja ada tikus mati di got, pikirnya. Kayak bau bangkai tikus ya. Tiba-tiba Lesna mendekat dan menutup hidungnya. Ada tikus mati di bawah saluran got sini kali, Lis, sahut Dudi. Lesna mengaku karena jawaban itu memang masuk akal. Anehnya bau itu tetap saja tercium ketika mereka sudah masuk dalam rumah. Meski demikian, Dudi dan lainnya tetap berusaha cuek karena mereka tak mau menyinggung para penghuni rumah. Ya, ditahan sebisa mungkin lah bau-bau itu. Yang aneh lagi kan, lampu penerangan untuk acara ini hanya di bagian di mana band disediakan. Jadi membuat Dudi dan kawan-kawan bertanya. Tapi ya kemudian mereka berpikir mungkin hanya konsep penyajian acara saja lah. Gak ada yang aneh kan, biasa aja di bagian show stage, lampunya paling menyorot gitu ya. Seorang lelaki yang nampak berusia lebih muda sedikit dari Pak Sutrimo menyambut mereka. Ia nampak senang meskipun wajahnya seperti pucat. Diluruskannya uang pada Pak Sutrimo 500.000, sisa pembayaran honor band. Dudi menyalami tangan si bapak yang ternyata adalah Pak Atmo, sang tuan rumah. Terima kasih kalian sudah bersedia datang, ucap Pak Atmo. Karena memang sudah kesepakatan ya Pak, Dudi menjawab dengan anggukan kepala dan senyum senang. Sejujurnya ia agak heran kenapa tangan Pak Atmo dingin. Tapi ia tetap prasangka baik, mungkin saja Pak Atmo memang sedang sakit ya. Seperti seorang MC, Pak Sutrimo memperkenalkan Dudi dan kawan-kawannya yang sudah mulai pasang alat. Tak ribet karena untuk pesta ulang tahun mereka mengusung konsep unplugged alias akustik. Mereka pun segera mengetes satu persatu instrumen. Semuanya seperti kompak mempersetankan bau busuk dan hangus yang datang silih berganti. Yang untung saja tidak terlalu menyengat sehingga membuat mereka mual. Oke, tes. Gitar, bass, keyboard, drum. Wah, ini sih bukan timbal drum untuk panci kreditan yang belum lunas. Band Dudi pun segera main usai Lisna basa-basi membuka suasana. Walaupun mereka baru pertama kali ini main, kelima anak muda ini berusaha tampil seprofesional mungkin. Seorang gadis yang tidak terlalu jelas wajahnya nampak sesekali berjoget saat lagu berbeat riang dibawakan. Sementara penonton lain terkesan pasif, diam saja. Hanya setelah sisa satu lagu selesai, mereka bertepuk tangan. Satu lagu selesai, bertepuk tangan. Tapi tidak ada reaksi yang lebih dari itu. Sekitar 11 lagu mereka bawakan dan pertunjukan pun berakhir. Tepuk tangan terdengar. Pak Sutrimo maju mengucapkan terima kasih pada Dudi CS, juga keluarga Pak Atmo.
Ia memberi isyarat lewat kedipan mata pada semuanya agar cepat mengemasi alat dan pulang. "Apa Pak Trimo ya? Kayaknya mau buru-buru," tanya Lisna sambil mencolek Rizal yang sedang menyarungkan basnya. "Nah, mungkin nggak mau terlalu malam kali, Lis. Kamu kan perempuan," sahut Rizal. Lisna mengangguk, berusaha maklum atas jawaban ini. Masuk akal juga sih. Dudi yang juga mengemasi keyboardnya melihat Pak Sutrimo berbicara pada Pak Atmo. Mereka terlihat serius dan sesudahnya saling berpelukan. "Selamat tinggal, keinginan kalian sudah kupenuhi," kata Pak Sutrimo yang terdengar agak aneh bagi Dudi. "Kalian tidak makan dulu? Kami masak banyak sekali loh, apalagi kalau masaknya pakai bumbu yoiku." Seorang ibu berkata dengan suara agak keras ke Dudi dan kawan-kawannya, mirip adegan iklan bumbu masak di TV. "Terima kasih Dek Tini, mereka harus pulang ya, demikian pula kalian," Pak Sutrimo menyaut lembut. Ia langsung membalikan badan dan merangkul Heri yang berdiri paling dekat dengannya. "Pak Trimo, tadi mereka juga harus pulang. Emang di sini rumah ngontrak ya?" gumam Dudi lirih. Seolah-olah dia tahu apa yang dipikirkan Dudi. Pak Sutrimo pun berbisik, "Nak Dudi dan lainnya, dengar, kita pulang. Dan selama kita belum sampai di jalan raya, jangan ada yang menengok ke belakang," ujar Pak Sutrimo pelan, namun terdengar nadanya penuh tekanan. Ya, meski keheranan, Dudi dan lain-lainnya hanya mengangguk. Bagaimanapun kan Pak Sutrimo yang berjasa memberi job sama mereka. Jadi meski banyak pertanyaan berkecamuk dan perasaan janggal, mereka pun nurut aja. Apalagi ketika menuju mobil yang diparkir, bau busuk dan hangus terbakar tercium lagi. Ditambah suara lolongan panjang anjing malam. Kampret nih, backsoundnya salah mulu. Orang kata guguk malah suara kambing. Begitu sampai di jalan, Dudi CS pun menagih janji Pak Sutrimo. "Pak, kata Bapak tadi akan bercerita kalau udah di jalan. Ini udah di jalan. Ada apa sih sebetulnya?" tanya Iyong. "Ya Pak, jujur aja Pak, sebetulnya dari tadi saya merasa ada beberapa hal yang janggal." "Ada apa sih sebenarnya?" tambah Dudi. "Aku akan ceritakan semuanya, tapi karena ini sudah malam, apalagi Nak Lisna jangan sampai kelewat larut. Kalian pulang ke rumah masing-masing saja dulu. Besok kita ketemu di kos Dudi, siang sekitar jam 12. Pak Trimo hanya berkata dengan suara pelan, tapi tajam dan tegas. Wajahnya terus menatap ke depan. Sebetulnya Iyong hendak memprotes, tapi Dudi dan Lisna memberi isyarat agar menurut saja apa kata Pak Sutrimo. Rizal terlihat mengernyitkan dahi, tangannya terkepal menutup mulut, seperti ada yang mengganggu pikirannya. Demikian pula Heri yang kalau bingung garuk-garuk gigi bukannya kepala.